Nah, sekarang kita masuk ke dalam part berikutnya, sel sebagai keamanan. Tadi sel sebagai transportasi dan gudang, sekarang sel sebagai keamanan. Nah, di bagian ini yang bekerja itu sel apa? Itu sel lisosom gitu ya. Nah, sel lisosom itu, nah ini yang di bagian atas ini yang kayak satu sel yang terdiri dari yang warna ungu yang tadi kita sebut tuh Golgi apparatus gitu kan. Lalu yang lisosom itu yang sel-sel di luar ini yang ada merah putih gitu ya. Nah, sekarang diperbesar ya seperti ini yang di bawahnya, gambar di bawahnya, lisosom. Nah, di sini kita melihat ya bahwa di dalam tubuh kita itu banyak sel itu yang bertindak sebagai protektor gitu, sebagai pelindung gitu. Nah, tugasnya itu yang disebut sel lisosom, dia sebagai protektor. Nah, dia itu ada di mana? Dia itu banyak di vesicles. Tadi kita tahu ya, vesicles itu dihasilkan oleh Golgi apparatus yang warna ungu tadi gitu kan. Nah, lalu Golgi apparatus itu menghasilkan vesicles. Nah, di tempat vesicles inilah terdapat, di vesicles inilah yang tadi kan vesicles itu fungsinya salah satunya itu sebagai tangki, sebagai gudangnya gitu ya. Nah, dia dalam vesicles itu, di dalam gudang itu, nah itu banyak sel-sel pelindung gitu. Bayangin ya, supaya gudang itu tetap aman, gak ada yang mencuri gitu. Jadi harus ada lisosom gitu. Bukan hanya mencuri dari serangan-serangan luar, tapi juga supaya gudang itu terjaga sanitasinya gitu ya, terjaga kebersihannya. Nah, disitulah si lisosom itu berfungsi. Jadi dia itu ada di dalam vesicles yang mengandung banyak enzim. Jadi di dalam vesicles itu banyak sekali enzim gitu. Nah, lalu lisosom ini digunakan sebagai sanitasi, sebagai kebersihan, pembersihan dan eliminasi gitu. Nah, jadi ketika ada invaders gitu ya, ada musuh yang datang ke dalam gudang itu, nah si lisosom ini akan mematikan musuh itu tadi gitu, karena ada sempat masuk gitu kan ke dalam vesicles itu, lalu si lisosom tadi bertugas untuk mematikan dia, lalu setelah mati ya dibuang, dikeluarkan gitu. Nah, lalu kan itu patogen-patogen tadi, bakteri atau protein-protein asing yang masuk tadi ke vesicles itu, nah itu kan kotor itu kan, karena walaupun udah musuhnya udah dimatiin tapi ampasnya itu masih ada gitu. Kalau misalnya ada bangkai gitu ya, ya udah bangkainya udah dibuang gitu kan. Nah, kita misalnya ketemu bangkai tikus sudah dibuang, tapi kan kita nggak langsung tinggalin tempat itu gitu. Kita membersihkan tempat itu, kita semprot lah, kita lap lah, kita kasih apa gitu ya, cairan disinfektan supaya tempat itu bersih karena udah ada bangkai tikus tadi di situ gitu. Nah, seperti itulah kerja dari sel lisosom ini, dia mensanitasi, membersihkan ventricles gitu kan, ya vesicles gitu, bukan ventricle, vesicles, dan mengeliminasi patogen-patogen tadi yang sudah dihancurkan gitu. Nah, siapa yang menghancurkannya? Yaitu disebut makrofag. Makrofag itu sel darah putih, sel darah putih. Nah, jadi di dalam lisosom itu, nah kalau yang bagian kuning ini yang di bawah, nah itu kan ada yang bulat-bulat kecil gitu kan, nah itu sel darah putih nih, sel darah putih yang disebut juga makrofag. Nah, dia tugasnya ya memakan memakan sel memakan sel yang bersifat antigen, patogen, yang invader tadi gitu. Dia yang akan memakan itu gitu. Nah, setelah dimakan ya dibersihkan sama si lisosom ini. Nah, lalu lisosom itu tadi yang menghancurkan dan memakan invaders gitu. Ini adalah bagian sistem keamanan dari sebuah sel gitu. Nah, yang kalau ada teroris datang, ada musuh datang, nah si makrofag yang ada di dalam lisosom tadi gitu kan, itu yang akan memakan antigen, dan jumlah lisosom ini banyak gitu, jumlah sel darah putih ini banyak gitu, ada di seluruh tubuh kita gitu ya, dan tugasnya itu ya memakan bakteri. Nah, ini misalnya kalau kita sakit demam gitu ya, cek darah, nah dilihat tuh sel darah putihnya, makrofagnya tinggi gitu kan karena ada infeksi.
Nah, itu kenapa? Karena ya dikeluarkan tuh, bekerja tuh si makrofag tadi gitu, karena ada intruders, karena ada pengganggu, ada teroris yang masuk gitu ke dalam sel gitu, sehingga sel itu beresponnya itu ya sel darah putihnya banyak, yang itu yang membuat kita kayak demam gitu, nggak nyaman. Tapi sebenarnya itu karena ada bahaya yang masuk ke dalam sel yang sedang menyerang sel. Nah, disitulah sel darah putih itu berperan gitu. Nah, kalau kita misalnya lagi demam gitu kan, nah sel darah putihnya kan tentara-tentara itu lagi berperang melawan teroris-teroris yang masuk ke sel tadi, ke lisosom tadi. Lalu kita karena nggak nyaman gitu ya, karena demam gitu, lalu dengan gampangnya cari panadol gitu ya, cari pereda demam gitu. Nah, itu ya kan mematikan sel darah putih tadi atau melemahkan sel darah putih yang sedang berperang melawan terorisnya gitu. Memang terorisnya juga ya mati lah gitu kan, tapi sel darah putih tadi juga mati akibat obat yang menghantam dia, sel darah putih ini. Orang lagi tentaranya tadi lagi semangatnya gitu ya, menghantam para teroris, terus dikasih bahan kimia gitu, ya kena musuh, kena juga yang sel darah putihnya, sehingga sel darah putih tadi melemah gitu. Nah, harusnya ya memang nggak nyaman, tapi sebenarnya itu adalah salah satu sinyal dari tubuh gitu untuk melawan musuh-musuh yang masuk tadi. Nah, dengan cara ya sel darah putihnya berperang, lalu jumlahnya banyak, yang akhirnya memang suhu tubuh kita agak tinggi sedikit gitu, yang membuat kita kayaknya demam nih, nggak enak badan. Itu karena ya sel darah putih lagi berperang. Nah, ini kerja sistem ya, sistem keamanan di dalam sel gitu. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu sel sebagai sebuah kekuatan. Nah, ini sebuah keamanan. Nah, sekarang sebagai sebuah kekuatan. Nah, itu kayak disebut kayak powerhouse gitu ya bagi sel. Nah, yang disebutnya itu mitokondria. Nah, jadi di dalam sel ini ada namanya mitokondria, itu berbentuknya itu seperti kacang gitu ya. Seperti kacang ini yang di dalam. Nah, di sini dia itu dengan oksigen, bersama oksigen. Nah, si powerhouse ini, si mitokondria ini bersama oksigen dia akan menghasilkan, menyimpan, dan melepas ATP gitu. Nah, ATP ini apa? ATP itu adenosin trifosfat, dan itu akan diubah menjadi ADP. Nah, itu yang akan nanti menjadi sumber energi gitu. Jadi dari trifosfat menjadi difosfat gitu, adenosin difosfat. Nah, itu menjadi sumber energi gitu. Jadi mitokondria yang berbentuk seperti kacang itu dianggap sebagai powerhouse gitu, menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Nah, dia itu dengan oksigen akan menghasilkan energi, akan menyimpan energi gitu. Jadi logikanya kalau oksigen nggak ada, ya mitokondria ini nggak berfungsi gitu. Nah, jadi pastikan tubuh kita ini mendapat banyak oksigen gitu. Kenapa? Karena ya mitokondria ini akan berfungsi ketika ada oksigen, jadi akan membentuk energi gitu. Nah, jadi bisa dimengerti kan kenapa orang lemas, susah fokus karena kurang oksigen gitu. Nah, ketika dia kurang oksigen, ya mitokondria itu nggak akan menghasilkan energi gitu. Akhirnya apa? Nggak ada yang, ya sel itu jadi lemah, sel itu jadi tidak kuat lagi gitu, karena ya tadi harusnya dia kuat gitu kan, karena sel sebagai sebuah kekuatan, tapi karena tidak ada oksigen, nah jadi dia nggak bisa menghasilkan energi, nggak bisa mengubah ATP menjadi ADP gitu. Nah, untuk mengubah itu kan perlu agen yang lain. Nah, agen lain ini kan namanya oksigen. Nah, kalau itu nggak ada, ya nggak terjadi perubahan apapun dari ATP. ATP terus ATP. Nah, jadi kita bisa paham ya kalau orang misalnya suntuk di dalam ruangan gitu ya, dia keluar dari tadi di indoor mulu kan, dia keluar menghirup oksigen udara segar gitu. Nah, dia jadi
jadi happy, dia jadi bergairah, dia jadi punya kekuatan gitu. Tadi suntuk menjadi lebih fresh gitu. Nah, tapi kalau oksigen sedikit ya bawaannya pusing, lemas, susah konsentrasi gitu. Nah, akhirnya emosi, lalu akhirnya ya kena penyakit-penyakit yang lain. Nah, ya di zaman pandemi ini ya kita kan asupan oksigen kita terbatas gitu ya, karena kita diwajibkan pakai masker gitu. Dan itu menghambat udara segar yang kita hirup gitu. Kita keluarkan CO2, terus yang kita hirup CO2 lagi gitu. Nah, oksigen yang masuk ke hidung kita, ke mulut kita itu terbatas karena ditutupin oleh ya namanya masker ini. Tadinya bisa dia masuk dengan mudahnya gitu. Sekarang dibatasin. Nah, itu akhirnya menjadi masalah bagi sel gitu. Sehingga tadi kita menjadi orang-orang yang kuat gitu ya. Sekarang menjadi orang-orang yang lemah, yang gampang sakit, yang gampang marah, lalu susah fokus gitu. Nah, itu karena kayak sel tadi nggak kuat gitu, karena nggak ada oksigen dia dapatkan. Dan powerhouse-nya tidak berfungsi gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengerti di dalam hal ini.